Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait buku 1 tentang orang. Di kelompok 1 ini terdiri dari 4 orang, antara lain 1 Mutiara Potale, 2 Sri Rahayu Umar, 3 Zulham Nur Adam, dan yang keempat Hussein Alaidrus. Kita ke pengertian buku 1 tentang orang. Dalam istilah hukum, manusia disebut sebagai person, artinya pembawa hak dan kewajiban dalam hukum. Orang adalah subjek hukum yang dapat diartikan sebagai manusia atau badan hukum. Istilah Personenrecht diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, berarti hukum tentang orang. Hukum perorangan mempunyai 2 arti, yaitu hukum tentang orang dalam arti luas adalah hukum yang memuat peraturan tentang manusia sebagai subjek dalam hukum. Peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri melaksanakan haknya itu, serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan tersebut. Yang kedua, hukum tentang orang dalam arti sempit adalah hukum yang mengatur tentang orang sebagai subjek hukum. Hukum tentang orang atau Personenrecht dalam Burgerlijk Wetboek atau BW diatur dalam buku 1 yang berjudul Van Personen yang terdiri atas pengaturan mengenai subjek hukum. Di samping itu juga memuat peraturan-peraturan mengenai hubungan keluarga, antara lain 1. Perkawinan dan hak-hak kewajiban suami, yang kedua kekayaan perkawinan, yang ketiga kekuasaan orang tua, dan yang keempat perwalian dan pengampuan. Pada dasarnya, manusia sejak lahir memperoleh hak dan kewajibannya. Ketika manusia meninggal dunia, hak dan kewajibannya akan beralih kepada ahli warisnya. Misalnya, kepentingan anak untuk menjadi ahli waris dan orang tuanya, walaupun ia masih berada dalam kandungan, karena ia dianggap telah lahir dan harus diperhitungkan hak-haknya sebagai ahli waris. Akan tetapi, jika ia lahir dalam keadaan meninggal, haknya putus atau dianggap tidak ada. Subjek hukum. Pengakuan sebagai subjek hukum misalnya dapat dilihat dalam pasal 2 ayat 1 KUH Perdata jika seorang anak yang ada dalam kandungan dianggap telah lahir atau ada apabila kepentingannya menghendaki. Sedangkan bila anak terlahir meninggal pada saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada. Dalam hal ini punya arti penting, pengakuan manusia pribadi sebagai subjek hukum telah mendapat pengakuan sejak anak masih dalam kandungan jika kepentingan anak menghendaki. Contoh, menerima warisan dan menerima hibah. Apabila anak tersebut lahir dan tumbuh kembang layaknya manusia biasa, maka untuk bertindak di muka hukum haruslah cakap hukum. Salah satu unsur dan cakap hukum adalah dewasa. Masalah pendewasaan ini diatur juga di dalam pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun dan belum pernah kawin sebelumnya adalah belum dewasa. Namun, walau seseorang sudah dewasa tetapi memiliki penyakit jiwa seperti gila atau genap mata, maka orang tersebut harus berada di bawah pengampuan. Dia tidak bisa melakukan perbuatan hukum atas namanya sendiri dan atas perbuatannya sendiri kecuali diwakili oleh pengampuannya. Sebagaimana diatur di dalam pasal 433 KUH Perdata yang berbunyi setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap harus ditempatkan di bawah pengampuan. Oke, baik, selanjutnya badan hukum. Badan hukum atau Rechtsperson adalah subjek hukum ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum yang diberi hak dan kewajiban seperti manusia pribadi. Badan hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis sebagai badan ciptaan manusia berdasarkan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sebagai manusia pribadi, namun tidak memiliki akal, perasaan dan lainnya, termasuk tidak dapat menerima warisan sebagai manusia pribadi karena badan hukum adalah badan ciptaan manusia pribadi berdasarkan hukum. Oke, baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terdapat 3 macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya, yaitu 1. Badan hukum yang terbentuk oleh pemerintah atau penguasa. Contoh, badan-badan pemerintah dan perusahaan negara atau perum. 2.
badan hukum yang diakui oleh pemerintah atau penguasa. Contoh, perseroan terbatas atau yang dikenal dengan PT, dan koperasi. 3. Badan hukum yang diperbolehkan untuk suatu tujuan tertentu bersifat ideal. Contoh, yayasan seperti pendidikan, sosial, dan keagamaan. Terima kasih. Demikian dari kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiqul hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.